Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, mudah-mudahan kalian gak ngerasa seram ya dengan makeupnya Madam Suki ini. Sekali-sekali boleh dong, supaya kalian tidak lemes gitu ya. Oh ya, buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya lancar dan selalu dalam kesehatan dan stamina yang penuh. Oke, Madam Suki mempunyai pertanyaan dari Kirari Moroboshi, ya. Nah, Kirari bertanya kepada Madam Suki, tolong dong Madam Suki, gimana sih nasib Tiara dan Alshat ke depan? Apakah mereka ini berjodoh begitu, ya? Oke, jadi memang sih ini lagi viral banget di Indonesia dan Madam Suki itu berpikir siapa ya si Alshat ini? Kayaknya dia ini bukan seorang ini deh, bukan seorang pemeran, bukan aktor atau nggak main di sinetron gitu. Setelah Madam Suki cari-cari, ya memang benar Alshat Ahmad pada saat ini lagi jadi pembicaraan di Indonesia, ya. Ternyata Alshat ini adalah seorang YouTuber begitu. Dan dia juga adalah seorang yang kaya raya. Jadi katanya sih ya kekayaannya itu sekitar 300 miliar begitu. Nah, selidik punya selidik, ternyata Alshat ini ayahnya bernama Mansur Ahmad begitu. Dan ayahnya ini adalah seorang pengusaha sukses yang kaya raya. Dan bapaknya ini pernah mempunyai kerja bareng dengan Tommy Soeharto. You know kan pastinya ya. Dan punya selidik lagi, ternyata si Alshat Ahmad ini satu kakek sama Raffi Ahmad begitu. Nah, kenapa si Alshat ini kemudian menjadi perbincangan di Indonesia? Karena si Alshat ini menikahi seorang wanita bernama Nisa begitu ya. Nah, menikah pada tanggal 30 September 2022. Kemudian mereka bercerai pada tanggal 11 November 2022, di mana usia kandungan si Nisa ini 8 bulan begitu. Dan kemudian netizen pun seperti kayak gimana ya, menghakimi si Alshat ini karena tidak hanya dia dengan Nisa, ternyata dia mempunyai hubungan dengan seorang wanita bernama Tiara Andini begitu. Nah, kalau kita main hitung-hitungan ya, ternyata si Alshat ini menjalin hubungan dengan Tiara Andini itu sekitar bulan Januari atau Maret 2022, yang mana si Alshat ini juga punya hubungan dengan si Nisa. Jadi gimana dong? Aduh, ini banyak sekali perempuan-perempuan yang berkata, ya kayak gini deh orang laki-laki itu ya, orang laki-laki itu kayak gini nih. Jadi nggak bisa dengan satu wanita begitu. Terus yang jelas-jelas ini adalah cinta segitiga dong ya. Dan kemudian berkembang isu di luar mengatakan bahwa kenapa sih si Alshat Ahmad dan Nisa ini bercerai begitu. Katanya mereka ini suka berantem atau bertengkar dan tidak bisa dipertahankan hubungannya. Ini kan klise banget gitu loh, benar gak sih? Klise, ya kan? Nah, jadi hari ini mau kita intip di kartu tarot ya. Kartu tarot adalah kartu yang bercerita. Yuhu. Oke, jadi Madam Suki akan shuffle dulu kartu-kartunya supaya Madam Suki milihnya enak ya. Nanti kalau nggak di-shuffle katanya, oh itu kan sudah disiapkan kartu-kartunya, ya kan? Jadinya diambil sesuai aja yang mau diinikan gitu. Bentar ya. Oke. Ada kabar yang kurang mengenakan katanya. Pada saat si Nisa ini hamil, ada ikut campur dari keluarga Alshat ini supaya mengeluarkan bayi tersebut yang di dalam kandungan ya. Tetapi mungkin karena ada pertimbangan dan omongan dan bla 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 lainnya, akhirnya si Alshat ini menikahi Nisa ya tanggal 30 September 22 dan menceraikannya tanggal 11 November 22. Artinya pernikahan itu hanya berusia 2 bulan. Kasihan ya. Ya, jadi mudah-mudahan Nisa dapat
dapat menemukan lelaki yang terbaik, ya Nis ya. Ya. Oke, jadi apakah benar katanya alasannya bahwa rumah tangga yang berumur jagung tersebut tidak bisa dipertahankan karena mereka suka bertengkar? Oke, sekarang Manasuki mau lihat sesuai dengan desas-desus di luar, apakah benar mengenai alasan mereka bercerai itu karena mereka antara Nisa dan Alshad ini suka sekali berantem dan tidak bisa dipertahankan, sehingga perkawinan itu tidak bisa dipertahankan, gitu ya. Kita lihat energinya sekarang. Apakah energinya? Ya. Oke. Di sini elemennya adalah air, ya. Queen of Cups, elemennya adalah air, ya. Apakah sebentar ya, Madam Suki belum membaca iya dan tidaknya ya. Karena di luar ini mengatakan bahwa sebenarnya Alshad dan Nisa ini saling mencintai, tetapi karena mungkin keluarga Alshad adalah keluarga orang kaya, yang mana mungkin tidak sama levelnya dengan keluarga Nisa. Sebentar ya. Iya. Jadi di sini mengatakan energinya bahwa sebenarnya keluarga ini antara keluarga ya, keluarga besar Alshad dengan keluarga besarnya Nisa ini ada sesuatu yang tidak seimbang begitu ya, dimana makanya ada desas-desus, ada rumor, ada gosip bahwa Nisa ini diminta untuk mengeluarkan janinnya begitu ya. Nah di sini memang energinya yang tertarik bahwa keluarganya Alshad ini tidak menyetujui hubungan Alshad dengan Nisa. Kalau pertanyaannya apakah alasan cerai tersebut karena mereka sering bertengkar, ya ketahuan di sini tidak. Jadi ini dijadikan sebagai sebuah alasan saja bahwa mereka tidak cocok, dan kalau misalkan kita ke pengadilan atau apalah ya ingin mengakhiri hubungan, alasan yang pas itu apa sih sebenarnya? Alasan yang pas adalah ketidakcocokan, ya kan? Karena alasan itulah yang bisa diterima oleh banyak orang. Oke? Nah, terus kemudian sebenarnya perasaan si Alshad ini sama Nisa gimana ya? Oke, kita lihat ya melalui kartu tarot. Ya, Natsuki akan lihat dan akan memilih dengan random. Iya. Gimana nih ya? Jadi di sini kartunya ada Ten of Swords. Oke, Natsuki akan lihat supaya kalian lihat juga ya kartunya ya di sini ya. Oke. Di sini ada King of Pentacles, oke. Dan yang ketiga kartunya adalah apa? The Moon. Jadi perasaan Alshad sama siapa si Nisha ini, dia sadar betul bahwa mereka ini sepertinya sulit bersatu, ya, karena di kartu Ten of Swords ini menunjukkan sebuah perpisahan, ya, dia harus menyetujui, ya, menyetujui sebuah perpisahan karena orang tuanya atau keluarga besarnya tidak menyetujui. Kenapa orang tuanya tidak menyetujui? Di sini keluar kartu King of Pentacles, ya, elemennya adalah materi. Elemen ini materi ya, Pentacles ini materi. Jadi alasannya karena keluarga mereka adalah keluarga kaya raya, ya. Dan di sini ada The Moon. The Moon itu sebenarnya Alshad ini masih ada perasaan sayang sama Nisa, masih ada perasaan cinta. Nah, tapi karena The Moon ini, coba lihat, perhatikan ya, picture-nya di sini ada wanita yang tenggelam. Nah, ini hanya figur aja sih. Ini figurnya si Alshad. Jadi dia berusaha untuk menenggelamkan perasaannya itu kepada Nisa, ya. Nah, makanya kenapa Alshad ini menjadi apa ya? Menjadi bulian. Jadi netizen ini ramai-ramai menghakimi Alshad sekarang ini. Dianggapnya Alshad ini adalah lelaki yang
tidak bertanggung jawab, lelaki yang memanfaatkan wanita seperti kelemahan Nisa. Oh, dan banyak lagi lah ya. Padahal kan Alsat ini kalau dilihat-lihat dari YouTube-nya dia, konten-kontennya dia atau di IG-nya, dia ini mempunyai binatang-binatang kesayangan ya, seperti kayak anjing kayak gitu ya. Dan anjingnya itu bagus-bagus, anjingnya gede banget. Dan anjingnya itu jelas-jelas anjing mahal itu ya. Ya, karena Madam Suki tinggal di Belanda ya. Kalau kita membeli anjing aja ya, membeli anjing kucing itu harus antri, harus list ya, waiting list ya. Karena harga dari anjing kucing itu mahal banget, puluhan juta ya. Apalagi anjingnya si Alsat ini, anjingnya keren banget, iya kan? Nah itu berapa itu ya? Jadi kalau binatang di luar negeri itu harganya mahal ya. Kayak kuda itu bisa ratusan juta, kuda pacu itu. Wah itu udah, kalau orang Indonesia sampai punya kuda untuk ke balapan itu memang orang kaya ya. Nah jadi ini merasa nggak selevel ini ternyata ya. Jadi mereka itu berpisah karena apa ya, karena materi begitu. Tapi kita juga heran ya, kenapa kok Alsat ini kemudian punya pacar si Tiara. Nah si Tiara Andini ini menurut desas-desus, si Tiara Andini ini juga nggak tahu kalau si Alsat ini punya pacar, punya gebetan, punya pasangan, yaitu Nisa. Jadi si Tiara ini juga menjadi hujatan juga oleh netizen karena dikira si Tiara ini merebut dari Nisa gitu. Jadi ini ada dua kubu orang-orang yang menyayangkan atau memberikan attention atau perhatian kepada Tiara Andini karena sebagai kekasihnya Alsat, dia itu nggak tahu apa-apa ternyata. Sedangkan si Andini ini juga mendapatkan dukungan, support atau attention dari banyak orang juga karena kondisinya yang seperti ini gitu ya. Dia itu sudah berbadan dua, pernikahannya hanya 2 bulan saja kemudian diceraikan. Oke, terus jadi oke ya, Madam Suki udah ini kan ya, udah. Tapi pertanyaan dari Kirari ini belum dijawab. Nah, buat kalian yang mempunyai masalah dengan kehidupan ini, mungkin ada di antara kalian yang mempunyai masalah seperti Nisa ya. Karena Madam Suki juga banyak ada beberapa orang ya, kebanyakan sih wanita yang masih muda yang memiliki masalah hampir sama dengan Nisa, ingin begini, ingin begitu ya. Sebelum kalian melakukan itu, tolong kalian pikirkan, lebih baik kalian datang pada orang yang tepat atau kalian boleh datang kepada Madam Suki sebelum nanti apa yang kalian terima ke belakang itu akan jauh lebih berat ya. Karena itu ada, karena ketika kita membuat keputusan dengan hati yang kacau, kalau kita membuat keputusan dengan pikiran yang resah, gelisah, itu akan membuat kita sengsara di kemudian hari. Madam Suki memakai kostum seperti ini atau makeup seperti ini agar kita menyadari bahwa kebaikan dan keburukan itu bersama-sama ya. Di dalam kebaikan itu ada sedikit kejahatan, di dalam kejahatan ada sedikit kebaikan. Jadi itulah fitrah kita sebagai manusia yang tidak sempurna. Tetapi kita sebagai manusia berusaha untuk menjalani apa yang benar, apa yang baik. Bukan kita menjalani sesuatu yang salah, ya berkutat dengan kesalahan itu. Oke? Bagaimana caranya menghubungi Madam Suki? Infonya di www.madamsuki.com atau kalian bisa DM di Instagramnya Madam Suki. Oke? Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you.